Dan ternyata di situ dia katanya ngelihat ada cewek 5 orang. Style-nya tuh pendaki, masuk pakai jaket, pakai keril. Ngapain pakai keril malam-malam di jalur gitu kan? Temen gue ngedorong gue gitu, kayak ketakutan gitu. Lu apaan sih? Kata gue gitu kan. Itu Mi, sebelah kiri apaan? Sebelah kiri apaan? Lu bawa apaan? Lu bawa dompet nggak? Gue bilang kan kayak gitu ya. Bawa. Sini lu gue lihat. Gue bilang gitu kan pas udah nyampe Abah Anwar. Ada wapak bang ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan seorang narasumber yang tentunya mengalami kejadian horor ketika melakukan pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Fahmi. Ya. Waduh, Bang, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap. Nah, teman-teman semua, Bang Fahmi ini merupakan salah satu pendaki yang dari daerah Depok, Ya. Bang ya. Betul. Tepatnya di daerah Parung, Ya. lah gitu loh Bang ya. Oke Bang. Berarti sesuai nama segmennya nih Bang, berarti kan kisah mistis pendaki Ya. nih. Berarti Abang akan menceritakan pengalaman pendakian saat naik gunung mana nih Bang? Gunung Gede Pangrango bang. Gede Pangrango? Iya. Tuh lewat jalur mana Bang? Jalur Putri. Putri? Iya. Putri Cipanas? Iya, Cipanas tuh ya? Iya, benar. Itu kalau boleh tahu kejadian tahun berapa Bang? Kejadian 2020 bulan Desember. Desember berarti nggak nyampe 1 tahun nih Iya, kan? Podcast ini ya? Iya. Naik gunungnya bulan Desember, podcastnya sebelum Desember Iya. di 2022 Iya. gitu kan? Oke. Kalau boleh tahu Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Intinya tuh. Intinya, jadi ceritanya itu pas waktu kita pendakian baru mau mendaki, itu kita ada kejadian, itu diganggu sampai dibuat tidur juga di situ. Nah terus kejadiannya juga pas nyampe Surya Kencananya juga itu ada gangguan di malamnya, gitu. Nah pas diturunnya juga ada lagi bang gangguannya. Ya. Berarti sebelum naik, pas di gunungnya, iya. sama pulang dari juga. gunungnya tuh Iya. bertubi-tubi. Kacau itu. Triple kill ya. Iya. Aduh. Oke. Tahan dulu Bang ya ceritanya Bang ya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Parung, Depok. Nah, kali ini bang, gue mau mencoba menceritakan pendakian gue waktu ke Gunung Gede Pangrango lewat Via Putri. Dari rumah itu gue niatnya itu dari Parung mau berempat mendaki. Gua sama temen gua, nah temen gua sama istrinya gitu kan. Nah ya dia temen gue yang sama istrinya ini dia pertama kali naik gunung gitu ceritanya. Pas H-1 dia ngabarin istri gua haid, gimana nih gitu kan. Gua kan nggak mau ngambil resiko gitu kan. Nggak usah jadi lu gitu kan. Emang nggak boleh ya Mi? Bu, ya kita namanya bertamu gitu kan. Kalau secara etika kan nggak bagus gitu kan. Oh gitu ya. Nanti maksudnya daripada kita kenapa-napa, kalau kita nggak kenapa-napa daripada istri lu kenapa-napa gitu kan. Oh ya udah deh kalau gitu nggak jadi. Akhirnya gue tinggal berdua nih bang. Berdua tuh? Ya tinggal berdua. Ini gimana? Tetap OTW nggak nih gitu kan? Udah nyiapin semua, kata dia kayak gitu kan. Lu juga kan udah nyiapin semua. Masa ya kagak jadi? Berdua men, kan mikirnya gitu kan. Ya udah deh, singkat cerita.
Akhirnya pas besokannya kita jadiin gitu kan, toh nanti juga di sana bakalan ketemu pendaki lain nih, teman-teman yang lain gitu kan. Oh iya ya, kata dia gitu. Iya ya udah, ayo jalan deh besok. Akhirnya singkat cerita jalan, ya kan. Pas sampai pom bensin Ciawi, kita kan naik motor, ketemu sama anak-anak Ciledug nih bang, gitu, deket-deket pasar Lembang situ. Kata dia, bang mau kemana gitu, mau ke Gede gitu. Via mana? Via Putri bang, kata gue gitu. Barengin aja bang, lu berdua doang. Iya, wah gila lu, kata dia gitu kan. Ya udah, ayo deh barengin. Alhamdulillah. Dapat barengan tuh ya? Berbarengan. Nah dia 9 orang, jadi 11 orang. Iya kan. Tetep aja ganjil bang. Akhirnya kita jalan, kita ke base camp Abah Anwar gitu kan. Dari situ kita istirahat, kan itu nyampe Abah Anwar itu sekitar jam 2 pagi. Nyampe Abah Anwar, kita istirahat sampai jam 6, kita prepare, kita packing ulang, kita cek semua dari obat-obatan, dari segi akomodasinya, maksudnya makanannya gitu kan. Udah aman, kita udah packing ulang, singkat cerita kita jalan. Nah kita jalan dari pos pemeriksaan gitu kan, dari pos pemeriksaan Gunung Gede kita jalan. Singkat cerita, sampai pos 2, itu temen gue udah mulai janggal. Yang temen gue dari Parung nih bang, bukannya dari Ciledug gitu kan. Mi kenapa ya gue lemes gitu, kata dia. Padahal kan udah tidur, dia tidur puas banget itu, maksudnya baru nyampe dia langsung tidur gitu kan. Lemes kenapa lu? Lu kan udah makan juga tadi gitu kan. Iya nggak tahu kenapa ini gue, kata dia kayak gitu. Itu nyampe pos 2 tuh bang. Nyampe pos 2 dia ngeluh kayak gitu. Yaudah break dulu deh, break sejenak, kita jalan lagi. Dari situ sebelum nyampe pos 3 itu kan agak lumayan tuh jaraknya dari pos 2 ke pos 3 ya gitu. Dari situ dia mulai ngomong, udahlah lu mau tinggal gue di sini, tinggal di sini. Tiba-tiba bang ngomong kayak gitu. Lalu kenapa? Lu kalau capek ayo istirahat dulu, kita break dulu santai gitu kan. Kata gue gitu sama teman-teman yang lain nih dari Ciledug. Akhirnya kan kita daripada gue mikir gue nggak enak sama anak Ciledug, ya udah deh gue break dulu, kalau lu mau lanjut nanti kita ketemu di Surkan di baratnya aja gitu kan, atau ketemu di pos yang mana gitu nanti kalau ketemu. Oh kagak bisa bang, lu berdua doang. Gue temenin, ada namanya Holil di situ, dia orang Ciledug, dia nemenin gue. Yaudah yuk gue temenin, kata dia kayak gitu. Akhirnya gue kan nggak ngerasa capek, maksudnya cuma ngerasa capek tapi nggak ngantuk gitu kan. Temen gue juga yang Holil ini sama, nggak ngantuk juga. Nah temen gue ini satu tidur dia nggak enak diem bang, gelisah gitu tidur. Tapi pulas, dipanggilin nggak nyaut gitu. Lu kenapa? Akhirnya kita taruh keril, kita taruh matras satu lagi buat gue sama si Holil gitu kan. Niatnya nggak mau tiduran jadi tiduran. Akhirnya gue ketiduran bang 2 jam. Itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi berarti kan sampai jam 12 siang. Iya. Betul. Wah kata gue udah kacau nih. Untungnya barang-barang juga nggak ada yang hilang gitu, ya, aman lah gitu kan. Itu pun gue dibangunin sama pendaki. Bang, udah jam 12 nih, baru sampai sini, lu mau nyampe jam berapa? Kata dia. Astagfirullahaladzim gitu kan. Udah lu bangun, gue bangunin sih yang temen gue ini, gue nggak bisa nyebut namanya, nggak enak gitu ya bang. Bangun, kata gue udah jam 12 nih, mau lanjut jam berapa lu? Hah, udah jam 12. Lagi lu ngapa kita tidur di sini? Nanya kayak gitu bang. Kan lu yang minta break gitu kan, gue mikir kan lu yang minta break. Apaan orang tiba-tiba lu masang ini gue suruh duduk, ya gue duduk deh. Oke. Ya kan, itu masih pagi bang, maksudnya gitu. Singkat cerita kita lanjut, kita debat tipis, akhirnya kita lanjut, mau sampai pos 3 tuh. Ya kan, sampai pos 3 teman-teman gue di Ciledug nggak ada nih, ya kan, nggak ada. Kata gue nih, teman-teman lu pada kemana Lil? Gitu kan, udah duluan bang, dia pada gece gitu kan. Kita tidur 2 jam, gila lu, kata dia kayak gitu kan. Ya juga ya. Akhirnya udah di situ gue cuma makan semangka kan, ada warung di situ di pos 3 kan. Nah dari situ temen gue udah bengong lagi nih, yang tadinya ngobrol-ngobrol di jalur itu ngobrol gitu kan. Di pos 3 ini dia bengong lagi bang, duduk sambil makan semangka bengong gitu kan. Men, ayolah, udahlah, ngapain lu sih bengong, gue bilang gitu kan. Yaudah ayo deh, kata dia gitu kan. Lemas dia jawabnya. Akhirnya ya udah, kita singkat cerita kita jalan, dia nggak ada ngobrol sama sekali, yang ngobrol gue berdua doang. Nah kan dari pos 3 ke pos 4 itu kan lumayan juga ya jaraknya ya.
Nah kita udah nyampe tanjakan, nah itu kan ada yang jalan ke kiri, terus yang jalan kayak gini-gini gitu kan, ada jalur bang di sebelah kanan. Nah itu gue cuma gue bertiga doang di situ, nggak ada pendaki lain. Tapi pendaki lain ada suara di depan gitu kan, di depan sebelah kiri nggak kelihatan gitu kan, ada suara, kita teriak-teriak gitu biasa kan pendaki. Ada yang nyaut, ini kita udah ketinggalan jauh, kita potong jalan deh. Gue sepintas pikiran gitu bang. Temen gue yang satu ini yang aneh ini, selalu dah kata dia kayak gitu, gue mah ngikut aja kata, karena dia juga cuma bawa depek doang kan, nggak bawa keril gitu kan. Nah temen gue yang Syolil ini, iya kali ya bang, kanan aja kali ya kata dia kayak gitu. Kalau ini kalau kita pikir-pikir pos 4 misalkan di sana, ya kan, pos 4 di sana, kita kalau ke kiri kita begini-begini jalannya, kalau ke kanan kita tinggal begitu kata dia. Kalau secara logika kita pikir, padahal hutan mah kita nggak bisa pikirin kayak gitu gitu kan. Waduh kacau juga gitu kan. Akhirnya ya udah deh kita ke kanan deh, daripada kita ke kiri kita muter-muter. Kondisi si teman guanya juga yang orang Parung itu nggak beres gitu kan. Itu sekitar jam 2-an. Sekitar jam 2-an kita melipir ke kanan, ada jalur bang. Bener jalur ya, jalur pendakian gimana sih gitu kan, nggak ada rumput, cuma kayak daun-daun kering gitu doang. Kita jalan, nah ada pundukan, ada pohon satu. Kata gue ini jalur begini, kata gue gitu kan. Coba deh naik dulu gitu, naik ke pundukan sedikit, ngelihat nggak ada jalur bang, hutan. Sedangkan itu gue udah jalan 1 jaman. Ini gue bingung kan, 1 jam udah di perjalanan begitu, kita mau balik lagi kita takut. Daripada kita ngambil resiko, kita teriak-teriak nih. Kita teriak-teriak gimana gitu kan, nggak ada yang nyaut. Wah bingung juga ini, kita melipir kayaknya udah jauh banget. Enggak Mi, nggak jauh kata teman yang bocah Ciledug ini, si Holil ini. Enggak jauh, orang kita dari ke kanan langsung ke kiri, lurus kok kata dia kayak gitu kan ya. Tapi ini kita maksudnya udah nyampe mana kita kan nggak tahu gitu kan. Akhirnya kita teriak-teriak, nggak ada yang nyaut, kita mikir, kita diam. Untungnya logistik ada di kita juga gitu kan, di tas si Holil itu. Kita ngopi dulu nih, nyantai dulu, maksudnya nenangin pikiran dulu gitu kan. Meskipun kita nggak terlalu beresiko buat turun, masih terang, tapi takut-takutnya gitu kan. Akhirnya kita mikir jernih dulu deh gitu kan, mikir jernih dulu, ngopi. Kayaknya kita harus nemuin sampah nih kata si Holil ini. Ini temen gue diem aja bang, cuma kayak ngelihat ke atas, ya, ke bengong atas, gitu bang, kayak bengong gitu aja. Dia nggak ngomong, nggak panik, nggak apa gitu kan. Di situ gue bingung gitu, lu jangan diem aja lah men, bingung nih gue berdua gitu. Ya serah lu gitu doang dia jawabnya bang. Wah kacau kata gue. Akhirnya udah deh kita coba kita lurusin dulu, karena kan hutannya agak kebuka gitu, nggak tertutup banget kan. Kalau gede kan masih aman, kita masih ngeliat matahari, masih bisa gitu. Akhirnya kita jalan ke depan, kita nyari sampah. Kalau ada sampah kan berarti kan pernah ada orang di situ gitu kan ya? Iya biar aman gitu kan. Oke deh kita jalan ke depan. Alhamdulillahnya bang ada pundukan sampah tuh. Alhamdulillah pernah ada orang berarti di sini nih. Akhirnya kita jalan lagi ke depan, ada jalur, benar. Ada jalur yang meskipun rumput-rumput pada tinggi gitu ya. Kita jalan, bener bang, itu kita sekitar sejam, hampir 2 jam kita kesasar kayak gitu kan, bingung nyari jalan. Temen-temen gua ada di pos 4 manggilin, dan pendaki lain pun bingung ngeliat gua tembus di situ. Kan kalau Simpang Maleber kan, yang posnya di sini ya, ini gua tembus di sini. Seberangnya? Iya. Di sini gue tembus kan, di sini kan biasa bocah pada nongkrong gitu kan, maksudnya biar pada break di situ. Bang lu ngapain lewat situ? Emang ada jalur? Nggak tahu dah, gue nggak tahu. Udah gue nggak tahu, yang penting gue nyampe sini, gue bilang gitu kan. Ya udah, istirahat dulu, kita break dulu, kita ngopi lagi di situ kan. Emang ditanya-tanya juga, gue udah nggak mau jawab bang. Temen gue aja udah bengong doang gitu kan. Si Holil juga udah ntar nanyanya ntar gitu kan. Itu istirahat dulu, istirahat. Nah singkat cerita kita lanjut ke pos 5 ke Surya Kencana gitu kan. Lancar bang, kan dia kan ngelewatin 3 tanjakan gitu, tanjakan bonus gitu kan. Nah pas ditanyakan ketiga, pas udah mau Surya Kencananya itu, temen gue lari yang tadi tuh, yang bengong itu, tiba-tiba bang lari kayak ada yang manggilin, apa emang udah ditungguin di sana, gue nggak tahu. Woi men, kata gue ngapain lu lari aja tuh. Nah si Holil kan panik, yang nemenin gue tadi kesasar itu kan.
Mi, kejar Mi, nggak beres ini, nggak beres. Nah, gue nyampe Surya Kencana, itu tadinya terang dari jauh kan kelihatan ya, maksudnya dari yang apa namanya kayak ada bangku gitu, ada tempat duduk ya? Iya, terang. Pas gue udah nginjekin kaki di Surya Kencana, Bang, bus kabut turun cepat banget. Temen gue nggak kelihatan di mana, sedangkan dia baru pertama kali ke Gede gitu kan. Gue kan panik, akhirnya kan gue kan panik, teman-teman gue juga pada panik yang dari Ciledug. Wah, kata gue nggak enak, gue masih baru kenal di situ, udah bikin kayak gitu kan. Gue mikirnya udah Bang, cariin kata yang lain. Akhirnya gue nyusurin yang 3 orang itu kan, gue bersepuluh jadi kan, 3 orang itu di kanan yang bukan di jalur batu itu ya kan, biar ketemu juga. Nah, gue sama yang lain di jalur gue jalan, gue manggilin nggak nyaut dianya kan. Lu tahu nggak Bang, kan di jalur kayak gitu kan ada batu tuh yang gede sebelah kiri itu ada di situ Bang, temen gue lagi begini kaki. Anjir, kata gue kan, gue bingung. Itu temen lu bukan Bang? Kata dia kayak gitu kan. Mana? Itu di batu, dia kan pakai jaket hijau kan. Lah iya itu, kata gue. Langsung tuh gue samperin. Gue nyamperin aja dia masih begini-gini. Ayo Bang, lihat ke atas. Kata gue, nih orang kenapa ya? Gue tepok. Woi, ngapain lu situ? Cih, lu dari mana Mi? Dari tadi gue nungguin. Dari tadi pos 4 gue kagak ngeliat lu. Apaan sih lu, bego lu ya? Gue kan mikirnya ke situ jadinya. Wah, kacau nih orang nggak masuk. Masih bareng ya? Iya kan, dia malah lari disuruh kan? Iya, itu yang gue bingung Bang. Gue sendirian makanya gue lari, makanya gue nungguin lu. Yang penting banyak orang. Kata dia kayak gitu. Udah gitu kabut posisinya. Kan gue bingung, makin bingung. Wow, makin kacau nih orang. Udah turun. Udah yuk jalan lagi, kita ke barat deh. Kita di tenda. Gue pengen buat istirahat. Gue bilang gitu kan. Itu posisi jam 4-an. Iya, jam 4-an itu posisi jam 4 sore. Akhirnya gue ke barat. Kan udah banyak yang di tenda nih Bang. Kita di mana nih? Kita nyampur aja apa gimana sama yang tenda lain? Kayaknya enakan di dalam nih, biar nggak terlalu dingin nih malam-malam. Kayak gitu, biar nggak terlalu terbuka juga. Berarti masuk ke hutan nih dikit ya. Akhirnya kan ada tuh yang buat ambil air kan di sebelah kiri. Ini kan di sebelah kanan tuh ada hutan tuh. Gue di situ Bang. Oh, mau arah ke puncak berarti ya? Yang mau arah puncak, gue di situ. Akhirnya gue diriin tenda di situ. Itu gue diriin tenda 3. Yang satu itu kapasitas 2, yang 2 itu kapasitas 4, dua-duanya gitu kan. Tadinya kan tenda, gue kan emang bawa tenda kapasitas 2 doang kan. Tadinya itu buat barang nih. Tadinya buat logistik apa segala macam, carrier gitu kan. Temen gue nggak mau Bang, nggak mau gue pengen dulu sini, udah Mi, temenin gue di sini, kata dia kayak gitu. Enggak, kita barengan aja sama anak-anak Ciledug, gue bilang gitu kan. Udah Bang, sini aja, kata anak Ciledug. Wah, kata gue kacau nih, nggak mau dia. Gue juga masih suges di situ, gue nggak enak pikiran ya. Anjir, ini bocah kan lagi begini. Akhirnya gue bingung. Ya udah deh, selalu deh. Akhirnya ya udah di sini kita berdua nih tidur gitu kan. Itu singkat cerita jam 7-an lah habis isya, habis makan gitu kan, kita habis ngopi, ngerokok, cerita segala macam, masuk tenda semua nih Bang. Biasa kalau habis isya gitu kan, jam 7 jam 8-an masuk tenda, cerita-cerita, teriak-teriak apa segala macam. Tiba-tiba sunyi tidur lah kita. Nah, jam 10-an gue bangun ceritanya. Gue manggilin teman-teman yang Ciledug. Men, ada yang bangun kagak? Ngopi lu yuk ah, kayak gue bilang gitu kan. Ayo bang, gue bangun nih, gitu kan. Akhirnya udah nih keluar. Ciledug ya? Ya, bocah-bocah Ciledug nih. Itu gue sendiri, temen gue tidur nih, madep sana gitu kan, udah pakai sleeping bag. Gue keluar, itu gue ngopi nggak lu? Kagak, gue tidur, kata dia kayak gitu. Capek banget gue, kata dia. Ya udah, akhirnya gue berempat keluar kan ngopi. Singkat cerita, habis nyeduh Indomie, ngopi, ngerokok, cerita-cerita. Ada ngaungan bang. Kata gue, wah kacau nih. Kirain gue doang yang denger, gue masih diem. Gue doang kalian denger ya. Yang lain mah pada nggak denger nih, kata gue. Akhirnya awan kedua, bang, lu denger? Ya denger. Dari yang pertama juga gue denger, gue bilang gitu. Ya sama, gue juga pada denger, kata gue, nggak perlu diem aja. Dari belakang tenda gue bang, suaranya. Gue kan takutnya kan hewan, iya kan, hewan buas gue takutnya. Santerin yuk,
kita lihat gitu kan, barang-barang nih tapi gue bilang, gue lihat kosong, nggak ada apa-apa, dan tenda yang lain pun nggak ada bang, nggak ada tenda sama sekali. Emang di situ gue cuma bertiga dan yang lain di depan gitu. Berarti belakang tenda tuh abang tuh nggak ada ya? Nggak ada. Pada depan tenda abang ya sebenarnya. Bener kayak gitu. Okay. Yang lain pada di depan gitu kan. Di belakang tenda nggak ada. Kalian kan takutnya macan atau apa gitu kan. Nggak ada. Udah lanjut lagi lah, suges kali kita suges gitu kan. Tiba-tiba di belakang tenda satu lagi suaranya. Kali itu kan jadi gue bikin segitiga gitu kan, di belakang tenda satu lagi. Tuh suaranya di sana sekarang gitu kan. Apaan ya Mi? Lihat lagi dah, lihat lagi, kosong bang. Nggak ada apa-apa tetap. Nggak ada apa-apa tetap bang. Akhirnya udah singkat cerita dari situ temen gue ngambil air nih. Udahlah gue ngambil air dulu dah, temenin gue yuk. Akhirnya gue tinggal berdua kan di situ, yang dua ngambil air. Lama tuh bang, sekitar setengah jaman, ngapain lama-lama gitu kan. Dan ternyata di situ dia katanya ngelihat ada cewek 5 orang, katanya apa, maksud stylenya tuh pendaki, maksud pakai jaket, pakai keril. Ngapain pakai keril malam-malam di jalur gitu kan? Cerita-cerita katanya ngobrol apa segala macam, dipanggilin nggak nyaut gitu. Kak mau kemana? Kak mau kemana? Nggak nyaut gitu kan. Akhirnya ya udah dia jalan ngelewatin jalur itu kan, nyebrang. Tuh tadi cewek ngapain ya gini? Ditengok udah nggak ada bang di situ. Itu dia lari tuh berdua kan, nyamperin gue lagi. Anjir kata dia gitu. Gue tadi ngeliat gini. Wah, kata gue nggak beres nih, kata gue udah nggak beres. Akhirnya pas kita udah ngobrol lagi berempat, ngaungan makin kenceng bang. Itu di sebelah pohonan ada. Wah kata gue, wah kacau nih, kata gue apaan ya. 3 kali ngaungnya di belakang pohon itu. Tapi kita senterin nggak ada gitu kan. Tenda lain sepi udah gitu, pada tidur. Itu kejadian jam 11:30 itu udah 11:30 gitu kan. Akhirnya udahlah kita ngobrol suges lagi dulu, makin kacau. Gue kan panik juga sama temen gue satu lagi kan yang di dalam tenda kan, maksudnya temen gue yang dari Parung. Gue tengok, oh nggak apa-apa. Masih tetap tidur dia? Masih tidur gitu kan. Akhirnya gue masuk tenda, yang lain masuk tenda, tidur lah gitu kan, tidur. Tiba-tiba teman gue balik badan, tapi melek. Lu bangun, merem lagi. Gitu doang bang, kata gue, wah kacau nih orang. Kata gue, jangan madep-madep gue lah, gue geli. Maksudnya cowok bang, gue kan geli juga ya. Maksudnya wah kacau juga nih. Akhirnya dia udah tuh jelentang, megang tangan gue begini bang. Tek. Lu jangan kemana-mana Mi, jagain gue takut. Takut ngapa lu? Gue bilang gitu kan. Enggak, gue takut aja, udah lu maksudnya jangan keluar-keluar lagi lah, kata dia kayak gitu. Dia nggak cerita bang. Ya udahlah. Iya gue juga mau tidur, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue tidur sekitar jam 1 lewat, jam 1:30 lah itu. Ada suara langkah kaki bang di belakang tenda gue gitu kan. Serak kan kedengaran kalau daun-daun kering ya. Itu posisi gue lampu tenda mati tapi lampu flashlight nyala. Lampu flashlight luar gue nyalain maksudnya gitu kan. Kata gue nggak ada bayangan gitu kan kalau itu ada bayangan kelihatan gitu kan, ini nggak ada. Kata gue, wah kacau nih, kata gue. Siapa ya? Gue panggilin, Lil, kata gue. Men nggak ada yang nyaut. Wah kata gue, siapa ya? Akhirnya bodoh, gue tidur lagi tuh, nggak ada suara lagi. Nggak lama ada suara langkah lagi bang, serak tapi ke arah yang beda gitu. Tadinya kan keliling ke sini, yang ini ke sini sekarang gitu kan. Wah kata gue, siapa ya? Keren gue bocah kencing kan, maksud bang nggak ada yang nyaut. Wah kata gue, bukan orang nih, kata gue ngeri juga kan. Gue takutnya hewan atau apa gitu kan. Gue mikirnya tapi logistik udah pada di dalam tenda, maksudnya nggak ada yang di luar gitu kan. Cuma tinggal kompor doang gitu sama matras. Akhirnya jam 2 itu ada bayangan bang. Itu gue udah pulas tiba-tiba kebangun gitu. Jam 2, jam 2:30 itu gue bangun, kata gue, astagfirullahaladzim, itu apaan? Gede banget bang. Itu kan di luar ada flashlight kan, yang harusnya kalau ada orang lewat itu mentok dong, maksudnya nyangkut dong atau dia nunduk dong. Ini dia diri jalan begitu, tapi bukannya kayak ngelangkah biasa, tapi kayak ngambang gitu, ngelayang gitu, diem di depan tenda gue bang. Gede banget itu mah, bener-bener gede.
Gue mau teriak, gue tremor ya, gue kan panik di situ kan. Astagfirullahaladzim, ini apaan ya, kata gue. Gue mau bangunin temen gue satu lagi, takut dianya yang ngapa-ngapa gitu kan, karena dia juga fisiknya lagi lemah gitu kan. Ini gue minta tolong sama siapa, ya kan, gue bingung. Dia ngadep di tenda, depan tenda gue langsung ngumpet gitu kan di dalam sleeping bag, zrrrt digituin bang tenda gue bang, digoyangin sama dia. Gue mau teriak nggak bisa. Gue bingung gitu, kok gue nggak bisa teriak, kok gue bisa teriak gitu kan, gue mau manggilin bocah gimana nih, kata gue gitu kan. Udah tuh gue makin bener-bener ngumpet kayak gini, kata gue di sleeping bag. Ada sekitar 10 menit, 15 menit, gue nggak keluar-keluar, gue cuma baca-baca istighfar doang gitu sama ayat kursi. Gue buka, gue intip, masih ada atau enggak nih gitu kan. Nggak bersuara bang dianya, langkah kaki pun nggak ada gitu kan. Gue tengok, duduk bang di depan tenda, tapi bukan dalam tenda untungnya. Gue mau tengok buka tenda, gue takut ya, gimana, bayangannya udah gede banget, maksudnya dia duduk aja tingginya udah setenda gitu. Seperti dia sendiri yang hitam itu ya? Sendiri bang. Oke. Sendiri, kata gue, ini apaan ya, kata gue baca sholawat, gue baca istighfar, kata gue baca ayat kursi, kok gak hilang gitu kan. Akhirnya gue udah diem aja tuh, gue mau teriak juga, gue bingung. Akhirnya gue bisa teriak bang, gue teriak sekencang-kencangnya, pada bangun semua, itu hilang gitu aja. Nggak tahu kemana? Nggak tahu kemana. Dan nggak ada suara? Nggak ada. Terus hilang aja gitu bang? Hilang. Gue ngebayangin sih. Paniknya gimana gitu kan ya, kata gue, lu ngapa sih Mi, gini, kata temen gue yang samping. Oh lu gila lu, kata gue ngalamin apa lu nggak tahu, gue bilang, gue aja nggak bisa ngomong, kayak dierap-erap gitu, gimana sih bang gitu kan ya. Temen gue yang punya celeduk bingung juga, lu kenapa bang, udah ngopi dulu. Ya udah ntar gue ceritanya deh, kata gue, jangan di sini gue ceritanya, gue bilang kan kayak gitu. Oh ya udah, kita ngopi dulu deh, kita tenangin lu dulu deh, kata dia. Udah tuh akhirnya nggak tidur lagi kan, dari jam 3-an, jam 3:30 kita nggak tidur lagi, langsung summit jam 5 gitu. Singkat cerita kita summit, itu summit semua tuh, kita sampai puncak, kita foto-foto biasa gitu kan. Kita turun itu sekitar jam 8 pagi gitu, kita turun dari puncak, udah sampai tempat camp lagi, kita beres-beres, kita packing ulang, tinggal sisain yang tas yang buat makanan doang, logistik gitu kan. Habis ngelapiin itu semua, kita flash it, kita belum lepas, kita masak dulu nih, kita masak dulu, kita makan terakhir tuh buat turun, buat tenaga ya, buat turun gitu. Udah nih aman bang nyampe situ. Ntar jangan lupa cerita Mi, itu temen gue gitu. Iya ntar gue ceritain deh di base camp, gue bilang gitu kan. Jadi jangan cerita sini dulu lah, udah kita turun. Itu kita sekitar jam 10, jam 11-an kita turun, ya kan, kita turun. Agak lambat kita turun, nyantai gitu kan, kita nyantai. Itu kejadian lagi bang, singkat cerita. Itu kita ngelewatin pos 4, pos 3, itu kita lancar gitu kan. Kita lancar, nah kita udah ngelewatin pos yang ojek tuh, kan ada tuh yang ojek pas mau jembatan itu, yang buat nyuci piring apa segala macam gitu kan, maksudnya buat nyuci nesting apa segala macam, aliran kecil. Kita nyampe situ, kita istirahat, kita break itu sekitar jam 3, jam 4-an lah. Sore Ya, jam 3, jam 4 gitu. Udah sebelum maghrib udah pasti nyampe base camp. Kalau di situ kan udah enak, udah dekat gitu. Udah kita break dulu, kita nyantai lagi, kita ngerokok lagi. Ya udah, singkat cerita kita lanjut ngelewatin persawahan tuh, ya kan, ngelewatin persawahan yang sebelum kita mau buang sampah, tempat sampah tuh kan. Nyampe situ kita cerita apa segala macam, terus jalan juga berbaris nih. Tiba-tiba bang, kabut hitam turun. Itu posisi cerah, nggak hujan, maksudnya nggak mendung, nggak gimana gitu kan. Tiba-tiba kabut hitam turun. Gue kan taunya kalau kabut hitam bahaya nih, gue taunya gitu kan dari cerita-cerita temen gue. Baca istighfar deh, kata gue, pelan-pelan deh kita jalan gitu kan. Itu sampai nyalain headlamp sama pakai handphone, maksudnya buat nyenterin jalan. Itu emang bener-bener nggak kelihatan. Temen gue kan di sebelah kiri gue, jadi jalan berdua gitu kan, berbaris gitu. Sebelah kiri tiba-tiba langsung ngedorong gua, Mi, itu apaan, kata dia kayak gitu. Itu kan gue jalan berdua gitu, berbaris gitu kan. Tiba-tiba
Temen gue ngedorong gue gitu, kayak ketakutan gitu. Lu apaan sih? Kata gue gitu kan ya. Itu Mi, sebelah kiri apaan? Sebelah kiri apaan? Itu gue jalan di tengah-tengah bang. Temen gue yang di belakang nggak ada suaranya. Gue bingung, gue jadi kayak berdua doang di situ. Depan belakang gue nggak ada suaranya. Bocah Ciledug juga nggak, maksudnya nggak ngomong gimana, jalan-jalan aja. Apaan sih? Kata gue kan kayak gitu. Sebelah kiri Mi, lu tengok. Gue tengok bang. Itu cewek lagi giniin rambut di pohon, kan ada pohon tuh di situ. Kata gue, anjing. Yang kanannya kebun itu ya? Iya, ada yang pohon, kayak, kan? iya ada pohon satu tuh, maksudnya ada beberapa pohon lah. Itu lagi duduk begini, lagi giniin rambut, pakai baju putih ke arah gua. Berarti nggak ngebelakangin? Nggak ngebelakangin bang. Mukanya jelas nggak bang? Itu nggak, dia begini. Oh, ketutupan rambut? Iya, itu jelas banget. Gua sampai nengok ke belakang. Buruan dah, kata gue, lari, kata gue lari. Apaan sih Mi? Temen gue yang Ciledug nggak ngeliat apa-apa. Dan berdua ya? Iya, gue cuma berdua gitu kan. Apaan sih Mi? Gitu. Udah buruan lari. Udah kagak enak, gue udah kagak enak, kata gue kayak gitu. Udah tuh gue lari kan sama yang lain juga. Pas nyampe kan kayak ada terowongan pohon gitu kan, semak-semak gitu. Itu terang bang. Nggak ada kabut lagi? Nggak ada kabut. Dan jelas kelihatan? Jelas. Anjing, kata gue, punya salah apaan gitu kan, rombongan gue apa guanya apa temen guanya gitu kan ya. Itu untungnya, masih untung sih itu hitungannya, gue cuma digituin doang, maksud gue gitu. Wah kacau ini mah, kata gue. Akhirnya udah tuh kita buang sampah kan, udah cabut, kata gue, cabut, kata gue, udah ke Abah Anwar lagi, kita makan dah, kata gue, lapar banget gue. Nyampe tuh jam 5-an kan di situ, nyampe Abah Anwar. Nah singkat cerita kita makan. Nah temen gue yang bocah Ciledug pada nanyain, lu ngapa di tenda gitu kan pertama. Akhirnya gue ceritain yang tadi gitu kan. Sebenarnya gue juga ngeliat, gue juga nggak bisa teriak. Ada 2 orang lagi bang yang ngeliat, ternyata itu di depan tenda lu persis, kata dia. Anjing, gitu gue kan. Gue mikir, kenapa gue ya? Kenapa di tenda gue doang gitu kan? Gue mikirnya. Pas temen gue tanya, lu bawa apaan deh? Gue tanya dong. Gue nggak bawa apa-apaan Mi. Enggak, bukan masalah minuman. Maksud gue bukannya bawa Amer atau Intisari atau apa. Kata gue, bukannya masalah lu bawa rokok-rokokan gitu. Gue bilang gitu kan. Lu bawa apaan? Lu bawa dompet nggak? Gue bilang kan kayak gitu ya. Bawa. Sini lu, gue lihat. Gue bilang gitu kan pas udah nyampe Abah Anwar. Ada wapak bang ternyata. Oh, ternyata dia mau bawa apa? Iya. Kata okay. Gua kacau itu mah, kata gua. Berarti apa kayak jimat gitu kan? Iya, yang kayak jimat gitu, yang dibungkus hitam gitu. Oh, dibungkus hitam deh, dibungkus hitam. Kain hitam. Kain hitam. Gitu, dibungkus. Ini apaan? Dari bokap gua gini, kata dia kayak gitu. Pantesan aja, kata gua, untung aja nggak ikut. Maksud gua gitu, Pas udah dari awal juga gua udah aneh banget, Bang. Mas berangkat itu ya? Iya, pas dari berangkat aja udah aneh banget. Dia kayak ngerasa dibebanin banget badannya. Nah itu ya teman-teman semua, dari Bang Fahmi nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede Bang ya? Iya, betul. Melalui jalur Putri, tepatnya di bulan Desember tahun 2021 berarti? 2020. Oh 2020, ya. 2021 kan? Dan 2020. Nah memang saat itu rencananya kan emang berempat. Iya. Rencana awalnya. Kadang emang gitu. Kadang kita rencana berempat tapi jalannya cuma 2. Kadang kita jalan berdua tapi bersepuluh. Iya, gitu ya. benar. Tapi ini Bang Fahmi ngambil keputusan yang tepat sih ketika yang istrinya itu, yang suami istri itu kan terus kan katanya menstruasi atau head atau datang bulan. Terus Bang Fahmi memutuskan untuk mendingan jangan deh, gitu kan. Daripada beresiko. Mendingan beresiko, bener. Gue nggak apa-apa tapi nanti si istrinya itu, gitu kan. Istri nggak apa tapi nanti gue nya. Iya, gitu. Kita mikirin resikonya dah, gitu kan. Biar lebih aman, gak usah ikut deh. Iya, aman gitu kan. Tapi ternyata usut punya usut, tadi dijelaskan di akhir cerita kalau si temennya Bang Ami, kita panggilnya si A lah ya. Si A ini ngebawa suatu benda lah. Benda yang mungkin
Kalau zaman di Indonesia ini untuk pegangan loh Iya, ya. Ada yang bilang muapak, ada yang bilang jimat, Iya, ada yang bilang apa lagi, banyak deh tuh. Banyak, iya, banyak lah, banyak. banyak versi. Tapi ini tadi muapaknya itu atau jimatnya itu dibungkuskan hitam. Iya. Itu ada benang-benangnya gak bang? Bukannya benang, dia tali Oh, gitu tali. Bang. Tali kayak di plus gini. Jadi panjang gitunya. Jadi gini sama begini gitu diikat. Kayak pas gitu ya? Iya, diikat Kayak ikat gitu. kado. Iya, kayak ikat kado. Ikat kado. Itu gede semana bang kalau Iya, segi ya layaknya jimat aja gitu, iya, segitu maksudnya ya segede jempol lah. Maksudnya segede jempol. Makanya kan bisa taruh dompet tuh ya. Iya. Soalnya Udah ini gitu nggak terlalu tipis. gede. Tipis. Tipis. Berarti kayak mungkin entah itu baca-baca. Iya, atau kertas soalnya kan tipis, kayaknya. Iya, kertas. kayak Biasanya kan kertas. begitu tuh. Benar. Nah, berarti pas saat itu si A ini nggak bilang dari awal. Nggak bilang karena gue juga nggak ngecek gitu. Maksud gue juga ya mikirnya teman-teman gue itu jarang yang kayak gitu. Main-main begituan. Main begituan gitu. Iya. Apalagi mungkin dia nggak tahu kalau sebenarnya nggak boleh. Iya. Karena kan dia pertama kali. Iya, dia pertama kali juga. Dia juga nggak ngomong, Mi, gue boleh nggak bawa ini? Iya. Gue boleh nggak bawa ini? Kan enggak. Dia juga, gue Soalnya juga kan- mikirnya, ngelos aja udah. Iya gitu. iya. Soalnya misalkan dia kemana-mana kan nih bawa aja. Tapi kan ini beda nih di gunung nih mau ke gunung gitu bang. Ya. Benar. Mungkin bisa jadi yang hitam itu dia kayak nggak suka juga kali bang. Ini cocokologi aja. nih. Iya, benar. Bisa Soalnya kan jadi. si bayangan hitam itu cuma ke tenda abang. Itu Nggak ke dia. tenda yang lain. Mana pasar Lembang itu Iya, ya, Ciledug gitu. mm. Masalahnya kan tuh berdekatan juga. Iya. Kok kenapa? Terus udah gitu bayangannya duduk lagi, ngebayangin sih. Duduk. Iya. Iya. Aja. Kayak Agak ngeliatin. siluet Iya, gitu ya kan. gitu. Kayak kelihatan kayak bulu-bulu gimana sih bang? Kayak bukan baju, bukan jaket. Kayak badan gitu. Badan langsung ya. gitu. Gua entah itu ya mungkin gue nyebutnya gundurwo kali ya. Gue ngelihatnya itu. Dan duduknya aja udah setinggi tenda. Itu di posisi berdiri. duduk. Itu Tapi duduk kelihatan tuh. sila bang. Makanya gue berani bilang itu dia duduk gitu. Oh bisa jadi, ini cocokologi juga nih, bisa jadi isi itu bang. Cocokologi aja. Mungkin atau emang dia bentrok. Gitu kan. Nah, kalau analoginya kita sebagai orang awam kan, Iya. lo ke rumah gue, lo bawa bodyguard nih. Iya. Gitu kan. Lo jangan bawa bodyguard, udah Iya, masuk aja, masuk yang penting aja. lo sopan gitu. Iya, Mungkin ilmu mungkin. orang awam aja teman-teman Iya, semua. benar. Analogi gitu Iya, aja. benar. Nah, terus saat itu kan sempat ketiduran tuh bang di pos 2 Iya. sampai 2 jam tuh. Iya. Padahal kan yang ngajak istirahat dulu kan si temennya abang. Si A ini. Terus pas bangun kan, lo kan ngegelarin matras kayak seakan-akan dia tuh nggak sadar ya? Nggak sadar. Dia jadi nggak sadar jadi diri dia itu di situ bang. Jadi kayak bener-bener dia cuma ngelihat gua apa yang gua lakuin dia ngelihat gitu. Tapi dia nggak nyadar apa yang dia lakuin, apa yang dia omongin, apa yang dia ucapin gitu. Oh, dan Jadi dia bingung sendiri. bingung sendiri ya? Iya. Makanya dia sempat agak nanya ke Bang Iya, Wahmi kan? Dan itu juga kan, keanehan itu juga ketika di Surya Kencana juga itu. Iya. Yang baru nyampe ya? Dia Dia langsung lari, terus entah kenapa dia duduk di sebuah batu Iya. gede di tengah jalur itu kan? Iya. Yang konon mitosnya itu merupakan, apa ya, petilasan atau apalah. Iya, Ya gitu ya, petilasan Prabu lah gitu ya. Itu kan yang katanya dulu ada cerita cewek pakai baju merah juga kan di situ. di situ gitu kan. Soalnya kalau aneh juga sih ketika kita berkunjung satu tempat, terus satu gunung ya terutama bang, terus Iya. ada satu batu gede gitu, Iya, gitu kan, satu menjulang tinggi itu kayak aneh aja gitu kan. Gua pasti. aja bingung dia naik kayak gimana. Iya. Iya kan? Kan agak susah bang naik batu Nah kayak sempet gitu. nanya nggak bang? Itu dia nggak sadar. Gue sempet nanya, kata gue lu kenapa bisa duduk di atas batu itu, lu kenapa? Gue ngerasa sendirian nih naik, kata dia dari pos 4. Padahal kan dari pos 2 terus sampai seterusnya Iya, sama kan sama Bang gua, Fahmi, iya. sama si Holil. Iya. Dia dengan ini enak gini. Dia Iya. ngebayangin Kencang-kencang duduk, angin sambil ngerokok ngeliat ke atas. kabut gitu Kabut. kan. Kan kayak orang, wah kacau itu sih. Di situ di satu sisi kan bukan rombongannya Bang Fahmi, tapi yang orang Ciledug sama Bang Fahmi kan udah nyisir tuh ya. Iya, udah nyisir. 3 orang ke yang kanan. ke arah Edelos, Edelis, sisanya iya. di tengah jalur. Iya. Soalnya nggak mungkin juga ke arah sebelah kiri Gemuruh, Iya, ya kan? benar-benar. Nah, gue ngebayangin sih ketika nyisir terus dia nyisirnya tuh bukan nyisir yang begini Bang, ya. Iya. Nyisir area gitu kan. Iya. Terus ada si temennya Bang Fahmi ini lagi nih, gue ngebayangin sih. Lu bayangin bang, maksudnya itu pendaki lain pun nggak ngegubris sih, maksudnya mungkin lagi nyantai kali. Iya. Pendaki lain mungkin ya, tapi teman gue, itu teman lu bukan, gitu kan? Oh berarti yang Yang ngelihat itu lihat bocah pertama Ciledug, kali bukan gua. orang Pasar Lembang dulu Iya, ya, Ciledug orang Pasar dulu ya. Lembang dulu. Gitu, itu teman lu bukan, kata dia kayak gitu. Gue liatin,
Iya itu temen gue bilang, gue samperin lagi gini-gini aja, gue datang aja dia cuek aja. Kayak seakan-akan ya udah Ya gitu udah gitu kan, lu gue tepok atau gue lu ngapain? Baru dia gitu ya. Lah lu dari mana? Kata dia kayak gitu, gue aja nggak tahu nih, gue mungkin gue sini aja udah, jadi gitu. Nah, dari pos 2 ke Surya Kencana kondisi dia kayak gimana bang? Bengong, Tetap bengong, tetap bengong, nggak banyak ngomong, malah nggak ngomong sama sekali, cuma minta ngerokok, minum gitu ya? minum, Udah. cuma celangak-celinguk, gitu-gitu loh. Terserah lu nih, terserah lu aja udah. Pas sampai puncak dia gimana? Pas nyampe puncak, seneng nyampe puncak mah. Iya. Cuma sampai Surken doang. Surken doang ya? Iya, mentoknya di situ. Pulangnya ketika dari pos 4 3 dia tetap kan lancar tuh. Tapi lancar. dia kondisinya apa masih tetap bengong atau gimana? Enggak bengong, udah santai. Udah santai. Udah santai. Oh. Udah santai. Oke. Mungkin yang suara geraman juga sih yang hitam kali. Yang hitam yang udah mau datang ke tenda. Iya, itu kan berarti kan sebelum dia datang. Iya. Jadi udah posisinya. Gue ngebayangin sih ketika tendanya Bang Fahmi terus orang Ciledug berdua gitu. Iya. Belakangnya kan nggak ada tenda orang, Iya. tapi depannya tuh banyak gitu kan. Ada suara gerung ya, ngegerung lah teman-teman semua, terus dilihat tuh nggak ada tuh kayak menjadikan misteri gitu. Iya. Namanya misteri kan nggak bisa ditebak bang. Iya benar. Kalau horor kan, gue ngeliat itu horor tuh. Iya. Tapi misteri ini kita tahu, tapi kita nggak tahu kalau itu siapa. Itu siapa? Itu apa? Itu apa? Iya benar. Gitu kan? Itu benar-benar menjadikan teka-teki gitu bang. Iya. Oke, sampai saat ini sempat nanya lagi gak sih bang kalau mungkin si kodamnya, berarti kan kalau bapak kan anak kodam. Iya ada kodamnya, iya. Nggak mungkin enggak. Iya. Sampai sekarang ya dia nggak mau lagi naik gunung. Oh nggak mau naik gunung. Walaupun misalkan diajak terus, yuk naik gunung tapi lo jangan bawa ini, dia mau nggak kira-kira? Nggak mau dia. Oh. Udah pernah gue tanya, kemarin kan gue terakhir itu naik lagi ke Gede lagi, itu nggak kenapa-napa karena emang gue sama teman-teman gue itu bertujuh kan kemarin terakhir, ya itu dia gue ajak, ayolah men naik lagi. Nggak, Mia kapok gue. Mungkin dia nggak bisa cerita kali setelah pulang dia ngalamin mimpi ngalamin apa gitu. Betul. Atau bisa jadi ketika di tenda dia ngalamin apa. Iya bener. Gitu Dia kan. nggak berani cerita. Soalnya kan ketika Bang Fahmi keluaran nyari sumber suara, terus kan ketika masuk tenda di sini iya. Jagain gue. Iya kan? Jagain gue tuh. Iya. Kalau menurut gue dia udah ngalamin sesuatu tuh bang. Bisa jadi. Soalnya dia ngomong begitu. Iya, itu dia. Gue takut jagain gue. Iya. Tapi mungkin si Anyi nggak mau cerita. Mungkin dia juga ntar keluar aib gua nih gua kalau cerita. Iya, gitu dia mungkin. Gitu. Oke teman-teman semua. Dan ini ya berdasarkan cerita dari Bang Fahmi, bukan untuk membuka privasi temannya, bukan untuk membuka apapun itu, tapi ini menjadikan kita semua pelajaran bang ya. Benar. Bahwasanya ya jangankan naik gunung, kita punya begitu aja nggak boleh gitu tuh. Jangan percayalah sama benda-benda seperti itulah, wapak, jimat. Pesulap merah ya, pesulap merah deh tuh. Ntar apakah dibongkar semua pesulap merah tuh bang. Bahaya tuh kan lagi rame. Kan. Mendingan kalau naik gunung bawa kris listrik. Aman bang. Iya aman, bener. Gak ada gitu-gitu aneh. Gak ada goiban lah ya. Gak ada goiban. Terus yang geter tuh kena cahaya. Nah gitu aja lah. Iya benar. Tisu yang api mending bawa itu ketimbang teman-teman semua bawa benda yang dilit. Kain norik, kain kafan, terus benda itu seakan-akan disakralkan gitu kan. Jadi kita menuhankan benda jadinya. Betul, gitu. udahlah misalkan teman-teman mau koleksi apa, ya udah sekedar koleksi. Iya, benar. Jangan mengagungkan benda-benda tersebut gitu. Apalagi seakan-akan benda tersebut mempunyai sesuatu yang melindungi diri kita, itu jangan. Kan, sama aja kita berarti kan kita musyrik gitu kan Bang. Ujungnya itu musyrik. Ini kan cerita dari Bang Fahmi dan temannya berarti kan memberikan kita semua pelajaran. Kalau naik gunung ya jangan dong bawa ginian, mendingan bawa susu, bawa apa teh gitu. Buah-buahan gitu kan seger. Semangka daripada beli. Iya, beli satu gini. Berapa Bang? Goceng. Ya, kerasa juga enggak di tenggorokan kan. Numpang lewat tamper. Iya. Sini goceng mau udah dapat 2 potong. Makanya. Gede-gede lagi. Gede-gede. Oke, ini teman-teman semua ya pengalaman dari Bang Fahmi nih. Oke, Bang. Sebelum ditutup nih Bang videonya, Abang punya pesan kan Bang untuk teman-teman naik gunung nih Bang? Iya. Pesan dari gue ya Bang, kita coba buat sopan, datang ke daerah orang gitu kan. Itu kan daerah orang juga, kita harus sopan, harus punya tata krama, harus beretika yang baik, dan kita juga jangan mikir yang macam-macam, apalagi sampai merusak gitu Bang. Nah itu tuh ya, singkat padat jelas tuh teman-teman semua. Bahasanya tadi sopan, etika, dan
jangan rusak lah. Iya, benar. Percuma kalian sopan buang sampah sembarangan, Iya. nebang-nebang, Iya gitu kan? kacau itu. Kacau. Yang penting kalau naik gunung sekedar naik gunung. Udah. benar. Jangan berbuat yang aneh-aneh dan Iya. jangan bawa benda yang aneh-aneh. Iya, Udah. Apa namanya? Enaknya tuh di mana? Enaknya tuh ketika kita sampai tempat camp, ngobrol-ngobrol sama teman, Iya. ngobrol masak-masak, Iya, benar. ngopi, ngerokok. Iya. Sekedar itu aja lah udah. Sekedar jangan- itu aja kita refreshing. Udah refreshing aja lah. Iya. Tujuan lu naik gunung apaan? Masak-masak weh. Udah itu aja udah. Itu aja udah. Daripada Iya, bener. Daripada yang aneh-aneh. Ini aneh gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Fahmi bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Abang. Iya, sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Heeh.